Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 19 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi dan membuat kita penasaran. Terlihat di episode selanjutnya Balia yang ketahuan dia masuk ke kamarnya Pak Fajar, dan Balia juga dia malu dan dia juga langsung mau pergi dari rumahnya Pak Fajar. Tapi Balia juga dikejar dan ditarik oleh Pak Fajar. Pak Fajar juga pas narik tangannya Balia, dia tidak sengaja langsung dia juga menjelekok pipinya Balia. Di sini juga Balia juga sangat kaget dan senang, dan di sini terjadilah pandang-pandangan antara Pak Fajar sama Balia. Lalu singkat cerita, Balia juga mengasih tahu kepada Pak Fajar bahwa dia itu disuruh dewa suruh mata-matain Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia ngasih tahu bahwa dia jalan sama Nana itu dia ada maksud tertentu, bahwa dia akan membuat kejutan kepada dewa karena dewa mau ulang tahun. Singkat cerita di sini juga kesalahpahaman antara Pak Fajar sama Balia dan antara dewa sama Nana juga sudah terungkap. Lalu Balia juga langsung menelepon dewa. Terlihat di sisi lain di sini di rumah Dewa Buana, dewa yang ada di kamarnya, pas dia mau ngomong kepada Nana mau mengasih tahu dia apa maksudnya foto itu yang dikasih si Ken Kelvin, tiba-tiba menerima telepon dari Balia. Singkat cerita Balia juga mengajak ketemuan di sebuah kafe sama dewa. Soalnya ada yang mau dibicarakan, kata Balia kepada dewa, pokoknya kamu jangan dulu bicara sama Nana. Singkat cerita di sini dewa juga di sini sudah menutup telepon, dia juga langsung pergi dari kamarnya untuk menuju ke sebuah kafe. Lalu di sini juga Balia juga dia pamitan kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga dia mau ikut tapi tidak boleh oleh Balia. Singkat cerita Balia juga dia pergi dari tempat itu, tapi Pak Fajar juga dia mengikuti dari belakang. Lalu di sisi lain di rumahnya si Ken Kelvin, tiba-tiba si Alia Seattle dia datang dan dia juga akan mengasih kejutan, dan dia juga kena jebakan oleh si Priska. Dia juga mesti menyiapkan kado montong supaya si Ken Kelvin kelepek-kelepek kepada dirinya. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain dia ada yang memperhatikan, yaitu si Nurus Tunjung si Priska. Dia sudah kena kejebakan saya, kata batinnya si Priska. Tapi si Alia Seattle dia tidak sadar dan dia juga langsung pergi dari meja itu, dan dia juga mau mengganti pakaian untuk membuat si Ken Kelvin dia tamat jatuh cinta kepada dirinya. Tiba-tiba di sini si Priska juga langsung menghampiri kado montong itu, dan di sini si Priska juga dia memakan kado montong itu. Terlihat si Priska juga samutut, dia berlihan dia memakan kado montong itu. Dan di sini terlihat Nana juga si Alia Seattle juga dia datang ke meja itu. Dia sangat senang karena kado montongnya sudah habis. Berarti Pak Kelvin sudah menghabisi kado montong ini, kata si Alia Seattle. Saya tinggal menunggu Pak Kelvin keluar dari kamar. Pasti Pak Kelvin itu semakin cinta kepada saya, kata si Alia Seattle. Dia tidak sadar bahwa kado montong itu dimakan oleh si Nurus Tunjung si Priska. Lalu di sisi lain Pak Arman di sini membawa Budiana ke sebuah taman supaya Budiana semakin sehat. Lalu Budiana sudah duduk, dan di sini Budiana juga ditinggalin oleh Pak Arman untuk membeli minuman. Pas sendirian Budiana di taman, Budiana sangat kaget dia melihat ada Tante Merin yang lagi menghulang. Lalu Budiana juga pas melihat Tante Merin dia juga ingat kepada gelang itu. Itu kan Tante Merlin yang punya gelang sama dengan gelang yang ada di saya, yang kata karena Budiana dalam batinnya. Lalu Budiana juga menghampiri Tante Merlin. Lalu di sisi lain dewa juga dia sampai ke sebuah kafe, dia juga ngobrol sama Balia. Balia juga dia mengasih tahu semuanya kepada dewa. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang memperhatikan dan mendengarkan pembicaraan mereka. Tiada lain itu adalah Pak Fajar, dia mengikuti Balia. Lalu di sini Pak Fajar juga dia dalam batinnya dia ngomong, berarti dia cuma membicarakan masalah Nana, kata batinnya Pak Fajar. Lalu singkat cerita dewa sudah pergi dari hadapannya Balia. Balia mau pergi, tiba-tiba Pak Fajar menghampiri Balia. Singkat cerita Balia juga dibawa oleh Pak Fajar ke suatu tempat.
Lalu untuk episode selanjutnya bocoran nanti malam, Pak Fajar juga dia berangkat dari sebuah kafe itu dan membawa Mbak Lia pergi dari tempat itu. Pas di tengah jalan tiba-tiba hujan deras dan gak lama kemudian dicampur sama petir. Terlihat Mbak Lia juga yang di dalam mobil dia juga menjerit karena dia takut sama petir. Lalu Pak Fajar juga langsung memeluk Mbak Lia. Kamu itu kata saya juga tadi kamu harus dekat kepada saya, tapi kamu ngeyel, kata Pak Fajar sambil memeluk Mbak Lia dengan penuh kasih sayang. Lalu di rumahnya Bu Ana di sini juga sama dia aliran karena ada petir dan Dewa juga membawa lilin. Lalu Dewa juga sambil dia membawa lilin dia ngomong kepada Nana, sekarang sudah kelihatan lagi, istri saya kelihatan cantik lagi, kata Dewa kepada Nana. Nana juga dia cuman tersenyum. Lalu keesok harinya di sini pas malam hari Dewa menerima telepon bahwa Mbak Mirna dia mengalami kecelakaan, dia juga drop karena gara-gara si Ken Kelvin. Lalu di sini Dewa juga membawa Mbak Mirna ke rumah sakit. Nana juga sangat kaget bahwa dia baru tahu inilah mungkin Mirna itu, kata Nana dalam hatinya. Lalu terlihat di sini di rumahnya si Ken Kelvin dan si Alia Syatil dan si Nurtunyo si Priska dia lagi ngobrol. Saya sudah memfitnah Dewa selingkuh sama Mirna dan Mirna sudah saya kerjain masih juga, kata si Ken Kelvin. Pas dia lagi ngobrolin masalah ini, tiba-tiba Pak Arman masuk ke rumahnya si Ken Kelvin karena gara-gara si Ken Kelvin operasinya Mbak Mirna gagal. Lalu di sini juga si Alia Syatil sama si Ken Kelvin juga dia sangat kaget melihat Pak Arman sangat geram dan Pak Arman juga tidak banyak basa-basi langsung menghajar si Ken Kelvin karena dia telah membuat Mbak Mirna masuk rumah sakit. Lalu di sini si Ken Kelvin juga dibikin babak belur oleh Pak Arman dan Pak Arman juga dia akan tegas membawa si Ken Kelvin ke jalur hukum. Lalu keesok harinya di sini Dewa juga dia menjenguk Mbak Mirna di rumah sakit. Di sini pas Dewa sama dokter lagi ngobrol, Dewa tidak sadar bahwa di belakang Nana mengikuti Dewa. Lalu di sini Dewa pas lagi ngobrol bahwa Mbak Mirna tidak bisa melanjutkan operasinya gara-gara masalah ini. Lalu di sini juga Nana juga langsung ngomong dari belakang, apa yang ditunda dulu Mas, kata Nana kepada Dewa. Dewa juga sangat kaget pas dia menengok ke belakang adalah itu istrinya Nana. Di sini juga Nana juga ngomong lagi kepada Dewa, apa yang ditunda dulu itu operasi apa Mas, kata Nana kepada Dewa. Dewa juga dia dalam batinnya, ini udah waktunya saya kasih tahu kepada Nana, kata batinnya Dewa sambil melihat kepada Nana. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 19 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI diberi kesehatan dan juga kita doakan sinetron buku harian seorang istri semoga bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos nggak mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.